Perkenalkan, nama saya Dimas Andra, NIM 1809061524. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah, yaitu mata kuliah multikultural. Di sini pada tugas ini saya akan memenuhi tugas yaitu tentang sejarah multikultural. Di sini sejarah multikultural pertama kali digunakan secara luas pada tahun 1970-an. Pertama-tama oleh negara Kanada 1971. Kemudian disusul oleh Australia pada tahun 1973 sebagai bagian dari kebijakan warga negara mendampingi dan mengolah keanekaragaman etnis yang berada di wilayah pemerintahannya. Dilihat dari kondisi ini, munculnya terminologi multikulturalisme adalah sebentuk kesadaran kolektif yang kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan negara atas lainnya, sejumlah konsekuensi baik sosial maupun kultural, terutama konsekuensi yang tidak diinginkan sebagai akibat dari gelombang migrasi berskala besar yang terjadi pada dekade 1960 dan akhir tahun 1970-an. Di sini juga sejak pertama kali dicetuskan oleh Komisi Kerajaan Kanada, Canadian Royal Commission pada tahun 1995, penggunaan multikulturalisme secara formal oleh negara mendapatkan dukungan dari politikus dan akademis yang menggagaskan dan mempromosikannya. Mereka menyebut kebijakan ini sebagai sebuah keharusan (imperatif) politik yang bersifat progresif dan ekspresif, resmi dari keyakinan akan keunggulan nilai-nilai liberal seperti kesamaan, toleransi, dan sikap inklusif terhadap para pendatang yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda-beda. Berikut kutipan dari salah satu penjabat pemerintahan Kanada berkaitan dengan kebijakan multikulturalisme yang diberlakukan di Kanada adalah suatu yang fundamental bagi kepercayaan kita, bahwa setiap warga negara adalah sama, equal, multikulturalisme menjamin setiap warga negara untuk tetap mempertahankan identitas mereka, berbangsa atas leluhur mereka, dan mempunyai rasa kepemilikan mendalam. Sementara itu juga, Australia mendeklarasikan diri multikultural dan memeluk paham multikulturalisme di tahun 1970-an sebagai tanggapan terhadap meningkatnya jumlah orang-orang Asia yang datang dan bermukim di situ, dan kehadiran para pendatang dari wilayah luar Australia yang tidak digolongkan sebagai tipe atau kategori tertentu. Hal kurang lebih sama yaitu juga terjadi di Kanada, USA, Israel, Inggris, Jerman, meskipun unsur-unsur penyusutan multikultural di masing-masing negara ini berbeda-beda. Di awal masuk pada abad ke-21, sudah lazim dari berbagai negara barat yang menganut paham demokrasi liberal untuk menyebut diri mereka sebagai masyarakat multikultural. Meskipun tidak semua menempatkan kebijakan multikultural yang resmi, bahkan sejumlah negara yang secara tradisional dikenal sebagai masyarakat yang homogen secara budaya seperti Jerman dan Jepang tidak lagi menyangkal fakta dan populasi diwarnai oleh pengaruh kemajemukan rasial dan etnis yang relatif tinggi dalam 2 atau 3 dekade terakhir ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya atau penyampaian materi tentang sejarah multikultural. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.